Awalnya itu pasti semua orang tuh pengen bisnis sendiri ya, nggak pengen ikut orang. Kalau aku pun juga dulu pasti pernah ikut orang. Nah, mungkin dari awalnya itu karena dulu usaha pakai modal terus nggak jalan, pakai modal terus nggak jalan. Terus aku mikir apa sih usaha yang nggak pakai modal tapi jalan dan long last. Akhirnya waktu itu aku sempat di satu pertokoan itu kayak pusatnya gelas, keramik kayak gitu-gitu, dan harganya itu murah banget, dan emang biasanya buat untuk orang ambil buat souvenir. Nah, dari situ aku coba nih cari di internet untuk referensi apa aja sih ini yang bisa dibikin souvenir unik tapi murah kayak gitu, tapi nggak sama yang lain walaupun mungkin produknya sama gelas. Waktu itu coba saya bikin sampel satu, saya upload di marketplace sih, belum Instagram, promote gratis. Nah itu yang ditekunin, akhirnya iklannya tuh naik, dan akhirnya ada orderan dari 300, 600, 800, 1000, akhirnya berkelipatan. Nah dari situ uang yang saya dapat untuk diputarkan terus, menambah sampel, terus yang pastinya ngikutin zaman sih. Jadi maksudnya nggak cuman item gelas itu aja atau jar itu aja. Yang lagi tren sekarang apa, pouch itu saya bikin juga, cari produsen pastinya, supplier, tapi yang bisa nanti saya jual dengan harga yang terjangkau. Bisa request sesuai budget juga, pastinya budgetnya berapa, dari budget mungkin terhemat sampai mungkin yang pengen mewah kita juga ada kayak gitu. Karena kalau kompetitor souvenir gini ya, produk sama tapi yang membedakan harga. Beda kalau kita jual makanan, beda tangan, beda rasa. Kalau souvenir kan kayak contoh tumbler kayak gini kan import, pasti vendor satu dan vendor lain itu pasti produknya sama, packagingnya bahkan kurang lebih ada yang sama, cuman yang membedakan harga. Nah kalau dari JC Souvenir mungkin keunggulannya dari harga juga, iya, berani bersaing juga. Kita tidak menjatuhkan pangsa pasar ya, tapi kita menjual dengan harga yang wajar. Karena kalau emang kadang vendor mungkin ya karena mungkin untuk project wedding ya, itu kadang untuk harganya, karena emang kalau calon pengantin kan nggak tahu ya untuk harganya itu berapa. Tapi kalau Jessi menjual dengan harga yang wajar itu tadi sih. Undangan digital sih sebenarnya kita sudah masuk ya, cuman itu untuk jadi free gift-nya klien. Ketika mereka pesan undangan, kita sudah kasih gratis untuk undangan digitalnya, untuk yang model custom kayak gitu. Cuman kalau mungkin lebih kayak ke yang video atau yang lebih ke detail itu mungkin kedepannya pasti arahnya ke sana untuk project perkembangan untuk bisnis ini kayak gitu. Pastinya luar Jawa, Kalimantan, Sulawesi, lebih banyak ke Makassar, Banjarmasin, Papua kayak gitu. Terus abis itu kalau ke Jawa ya lebih banyak lagi sih, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah kayak gitu. Seringnya di luar pulau, Papandayan tuh karena memang lebih hemat ya. Di Kalimantan, di Sulawesi lebih banyak, Papua kayak gitu. Sampai ke Papua ya? Iya, dan lebih pelayanan kalau di Papandayan lebih kayak mereka lebih aware aja sih. Jadi kayak kita mau kirim kemana, oh ini Bu gini, kayak lebih aware sama kebutuhan kita aja. Maksudnya lebih bantu lah. Kan kadang biasanya kalau ekspedisi ya udah cuek, mau kirim kemana udah kesini udah gitu aja gitu. Kadang Bu ini kok cuman segini, ini minim segini loh kayak gitu. Kalau Papandayan itu lebih kayak bantuin juga, pelayannya lebih enak. Untuk waktunya juga Papandayan itu juga estimasinya, mereka kan pasti sudah ngasih press list ke kita ya. Jadi dari estimasi press list yang dikasihkan itu nggak pernah meleset. Oh iya kurang lebih segini. Jadi kita juga info ke kliennya itu juga enak kayak gitu. Ini Kak, kalau di Papandayan estimasi pengirimannya sekian sampai sekian, dan untuk estimasi biayanya sekian kayak gitu. Kita juga nyampein ke kliennya itu juga
sama detailnya gitu. Kalau saya sih pengennya nambah cabang di Surabaya lagi, karena Surabaya itu kota besar ya. Kalau satu toko takutnya banyak lokasi yang belum terjangkau, karena nggak semua klien tuh suka dengan produk online. Mereka lebih suka langsung ke toko, karena untuk wedding ya uangnya juga nggak kecil yang mereka keluarkan. Mereka harus lihat fisiknya. Itu sih untuk tahun ini mungkin lebih ke cabang Surabaya dulu. Iya fokusnya, baru setelah itu kita coba untuk ke cabang per kota kayak gitu. Motonya mungkin ini aja ya, produk yang kreatif, mewah dan berkualitas itu nggak harus mahal sih. Harapannya pasti UMKM di masa pandemi kayak gini tuh malah jangan putus asa. Kita di sini dicoba untuk berpikir kreatif. Malah di sini ujiannya. Kayak gitu, kalau kita pasrah ya udah nunggu pandemi nggak selesai kayak gitu. Di sini kita kayak didorong untuk berpikir kreatif, apa nih supaya produk kita itu masih bertahan di kondisi seperti ini, kayak gitu sih. Jangan putus asa aja. Kalau masukannya saya soalnya udah, maksudnya untuk ekspedisi yang saya kenal udah bener sih Bu, maksudnya mereka bisa pick up. Ya kita request pick up juga langsung di pick up, mereka juga bantu untuk pengirimannya, informatif kayak gitu, terus juga ngasih press list yang kita butuhkan. Mungkin ini aja ya, mungkin untuk sarannya mungkin Papandayan bisa masuk ke wilayah-wilayah pick upnya ya, wilayah-wilayah yang terpencil, kayak contoh saya dulu di perkampungan kayak gitu kan. Kalau ekspedisi rata-rata itu nggak bisa masuk, mungkin karena kendaraannya yang besar ya. Padahal di dalam perkampungan itu juga banyak pejuang UMKM kayak gitu.